Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaidah fikih pertama, hadis pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari hadis itu lahir 5 kaidah pertama, al umuru bimaqasidiha, seluruh urusan itu bergantung kepada niat. Contoh berwuduk, contoh daripada berwuduk contoh Seluruh urusan bergantung kepada tujuannya. jadi ganti-ganti. Berwuduk mesti dari berwuduk itu tujuan atau niat. Begitu juga mandi, salat dan puasa. Kaidah kedua dari hadis atas, ma yashtaratu fi ta'yin falqatu fi mubatilan, satu yang disyaratkan padanya satu ditentukan dan salah dalam menentukannya yaitu batal. Contoh, seorang tersalah dalam menentukan salat zuhur kepada salat asar atau sebaliknya. Maka jikalau seorang salat zuhur tapi ia nak salat asar, saya tidak sah salatnya. Kaidah yang ketiga, ma yasharatu ta'radu la jumlatan wa la yasharatu ta'yun tafsilan idza yanu aqta'a dara, satu yang disyaratkan disinggung padanya sesuatu secara global dan tidak disyaratkan menentukannya secara rinci. Apabila ia salah dalam menentukannya, yaitu membahayakan. Seperti seorang yang berniat di dalam salatnya mengikuti si Zaid, maka terbuktilah amar batal salatnya karena sungguhnya ia menafikan mengikuti si Zaid dengan sebab ia berniat mengikuti si Ammar. Maka jadilah ia berniat mengikuti si Ammar dengan tanpa niat. Hanya saja disyaratkan di dalam salat itu menentukan, tidak disyaratkan di dalam salat itu menentukan imam, hanya saja menyebutkan niat jemaah di dalam salat saja. Ma la yusyratu ta'radu law jumlatan wala tafsilan idza yanu akhta lam yadura, satu yang tidak disyaratkan disinggung padanya sesuatu secara global dan secara rinci. Apabila ia salah dalam menentukannya, yaitu tidak membahayakan. Contoh, tersalah seorang dalam menentukan waktu. Jikalau seorang salat dalam menentukan waktu, jikalau seorang berniat salat zuhur pada hari Kamis, maka terbuktilah hari Jumat, niscaya tidak batal salatnya. Salat zuhur hari Jumat? Jikalau seorang berniat salat zuhur pada hari Kamis, lalu maka terbuktilah hari Jumat. Dia enggak pergi Jumat dia? Jikalau seorang niat salat asar pada hari Kamis, maka terbuktilah hari Jumat, niscaya sah salatnya. Itu kalau dia niat salat zuhur hari Kamis ternyata Jumat, enggak Jumat tuh orang. Kaidah yang kelima dari hadis atas, maqasidul lafzi ala niyatil lafzi, tujuan sebuah lafaz itu bergantung kepada orang yang melafazkannya. Contoh, jikalau adalah nama istrinya atau budak seorang, talak atau hurah, maka jika ia berkata ya talak atau ya hurah, maka ya talik atau ya hurah, maka dia bermaksud dengannya kata-kata untuk talak atau memerdekakan, maka hasillah keduanya. Maka jika ia tidak berniat apapun, maka tidak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syaka antum fi salati falam yadri atala salasan am arba'an falyatri syaka wal yabni ala mastaikan. Dari hadis itu lahir 5 kaidah pertama, al yakinu la yudalu bisyak, yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Seorang ragu, contoh seorang ragu apakah ia salat 3 rakaat. Seorang yang ragu dalam salatnya apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah ia melanjutkan atas dugaan 3 rakaat, karena sungguhnya itu yang ia yakini. Al-aslu baka makana alamakan, hukum asal itu kekal, sesuatu yang pernah ada atas sesuatu yang pernah ada. Contoh, seorang yang makan sahur di penghujung malam dan ragu pada terbit fajar, niscaya sah puasanya, karena sungguhnya hukum asal kekalnya kekalnya malam. Al aslu bara'at, kaidah yang
3 dari hadis atas, al aslu bara'atuz zimmah, hukum asal itu bebas tanggung jawab. Dia contoh jikalau contoh dihadapkan sumpah kepada orang yang sumpah kepada orang yang tertuduh, maka enggan ianya orang tertuduh untuk bersumpah, niscaya tidak boleh divonis atasnya orang yang tertuduh dengan semata-mata perkataannya orang yang tertuduh, karena sungguhnya hukum asal bebas tanggung jawab, akan tetapi dilemparkan sumpah kepada orang yang menuduh. Al aslu adam, kaidah yang keempat dari hadis di atas, al aslu adam, hukum asal enggak ada. Perkataan yang dibenarkan, yang dibenarkan adalah perkataan amil kirat. Pada perkataannya tidak ada untung, karena sungguhnya hukum asal tidak ada untung. Kaidah yang kelima dari hadis atas, al aslu fi kulli hadisin takdiru bi akrami zamani, hukum asal pada setiap kejadian itu ditakdirkan dengan yang terdekat zamannya. Contoh, bila seorang yang memukul akan perut wanita hamil, maka lahirlah anak hal keadaan hidup, kemudian kekal zamannya anak dengan tanpa darah, kemudian setelah beberapa lama matilah anak, maka tidak ada bayaran atas orang yang memukul. Karena sungguhnya secara zahir, sungguhnya matinya anak dengan sebab yang lain, sungguhnya sebab yang lain itu lebih dekat zamannya daripada kematian anak. Kalau Allah Ta'ala yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dari ayat itu lahir dua kaidah. Pertama, al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Bila salat atas seorang untuk salat berdiri dalam salat fardu, maka boleh baginya untuk melakukan salat dalam keadaan duduk. Maka itu juga apabila salat atasnya seorang salat fardu dalam keadaan duduk, maka boleh baginya salat dalam keadaan berbaring. Al aslu Idza ta'assa al asya'u idza ta'saddaqat, perkara apabila sudah meluas maka ia sempit. Sungguhnya sedikit bergerak di dalam salat, dengannya bergerak dengan sesuatu yang terpaksa dengannya bergerak, niscaya itu dimaafkan. Banyak bergerak di dalam salat dan tidak ada baginya bergerak itu hajat, niscaya itu tidak dimaafkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la darar wala dirar. Dari hadis itu lahir 7 kaidah. Pertama, ad-dararu yuzal, darar itu mesti dihilangkan. Boleh bagi seorang pembeli melakukan qiyas dengan sebab menemukan aib pada barang yang dijual. Kaidah yang kedua dari hadis yang atas, ad-dararu la yuzalu bidarar, darar itu tidak dihilangkan dengan darar, karena sungguhnya jikalau dihilangkan darar dengan darar, tidak benar kaidah yang berbunyi ad-dararu yuzal. Tidak boleh bagi seorang yang dalam keadaan darurat tidak boleh bagi seorang dalam keadaan darurat memakan orang dalam keadaan makan makanan orang lain, makan makanan orang yang dalam keadaan darurat yang lain, dan tidak juga boleh membunuh anak atau budaknya. Ad-darar tutubihan madrat, darat perkara darat itu bisa membolehkan perkara yang diharam. Seperti contoh, boleh bagi seorang memakan bangkai dan daging babi ketika kelaparan dan meluruskan pandangan khamar. Ma'u biha lidararati yuqaddaru bi qadiriha, sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dikadarkan ianya sesuatu dengan kadar daruratnya. Tidak boleh bagi seorang memakan bangkai kecuali kadar mencukupi menutupi nama.
al hajatu qadatan dulu manzilatan dararah. Hajat kadang-kadang menduduki posisi darat, seperti boleh bagi seorang boleh bagi seorang memandang kepada wanita ajnabi ketika muamalah dan melamar. Ada idza tarada mafsanatan ya a'dhamu dararan bi'tikabi akhafi ma, apabila bertolak belakang dua mafsadah saya dijaga yang paling besar di antara keduanya darurat, dengan melakukan yang paling ringan kadar darurat di antara keduanya. Contoh, boleh bagi seorang membalah mayat, dan jika ada di dalam perut mayat itu anak yang ada harapan untuk hidup. Darul mafasidi maqaddamun ala jalbi masalih, mengelakkan perkara itu diutamakan daripada mendapat kebaikan. Boleh berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsya, itu disunahkan, tetapi makruh bagi orang yang dalam keadaan puasa untuk menjaga bagi orang puasa bahwa terjangkit kepadanya puasa oleh hal yang membatalkan. Qala Allah Ta'ala walladzina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malamin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaikumul aadun. Dari ayat tersebut lahir satu kata pertama, al aslu fil abda'i tahrimu, maka asal pada abda itu haram. Apabila telah tercampur baur akan wanita yang haram dinikahi dengan wanita kampung pada jumlah yang terbatas, niscaya terlaranglah ijtihad, karena sungguhnya di antara syarat ijtihad itu dengan suatu bahwa ada asal suatu itu mubah dan diperkuat demikian asal dengan ijtihad, dan hanya saja dibolehkan nikah pada kejadian jumlah yang tidak terbatas karena rukhsah, supaya tidak tertutup bab nikah dan tidak terbuka bab zina. Qala Allah Ta'ala wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Dari ayat itu lahir tiga kaidah. Pertama, al adatu muhkamah, alat bisa menjadi hukum tentang usia haid, minimal nifas, minimal suci, kebiasaannya dan maksimalnya itu semua kembali kepada uruf. Mawadada bi syar'u mutlaqan wala rabita lahu fihi wala fi lughati yurjau fihi ilal urfi. Sesuatu yang datang dengannya satu oleh syarak secara mutlak, dan tidak ada ketentuan baginya sesuatu di dalam syarak dan tidak juga di dalam bahasa, dikembalikan padanya suatu kepada uruf tentang hiris atau tempat yang layak untuk menyimpan barang dalam pencurian, dan perpisahan dalam jual beli dan qabat dalam jual beli. Al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak gugur, tidak batal dengan ijtihad. Karena sesungguhnya ijtihad kedua tidaklah lebih kuat daripada ijtihad yang pertama. Jikalau memutuskan hukum oleh hakim dengan suatu kemudian berubah ijtihadnya, saya tidak membatalkan oleh ijtihad yang kedua akan ijtihad yang pertama. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Dari ayat itu lahir satu kaidah pertama, al-isaru bil ibadah mamnu, mengutamakan orang lain dengan ibadah itu dilarang, seperti mengutamakan orang lain dalam shaf pertama. Qala Allah Ta'ala wa yurisuna la afsi walau kana bi muqassasah.
Dari ayat itu lahir satu kaidah huruf hamzah itu sekarang waw. Wa yu'thiruna, bukan wa yusiruna. Wa yu'thiruna. wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dari ayat itulah satu kaidah pertama, al-isaru bi ghairi ibadah matlub mengutamakan orang lain dengan selain benda itu dituntut, mengutamakan orang lain dengan tempat tinggal. Kullukum, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dari hadis itu lahir satu kaidah pertama, tasarruful imami ala ra'iyati, manutun bil maslahati, tindakan seorang imam atas rakyatnya itu diikat dengan dasar maslahat. Tidak boleh bagi seorang imam bahwa ianya imam mengutamakan dengan harta baitul mal kepada orang yang tidak memerlukan atas orang yang memerlukan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam idral hudud bistubahat. Dari hadis itu lahir satu kaidah, al-hudud tasqutu bil subhat, perkara gugur dengan sebab seorang yang menggauli akan seorang wanita dan ia mengira akannya wanita itu istrinya, maka tidak ada had baginya. Kalau Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala, Famanitura kaira bagi wala adi famanitura. Qala Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala. Satu huruf pangkalnya, satu huruf saja. Ittaqallaha kata-kata. Ittaqallaha kata-kata. Dari ayat itu lahir satu kaidah pertama, ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Satu yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengannya sesuatu, ianya itu wajib. Seorang wajib bagi seorang membasuh sebagai leher dan kepala dalam buat beserta muka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa subhat faqad istabara li dini wa irdihi. Dari hadis itu lahir satu kaidah pertama, al-khuruju minal khilafi mustab, keluar dari perbedaan pendapat ulama itu disunahkan. Disunahkan mencuci akan mani, dan perkataan Imam Malik diwajibkan mencuci akan mani. Kalau Allah Ta'ala famanitura ghaira bagi wala adi fala isma aneh. Dari ayat itu lahir dua kaidah. Pertama, ar-raqastu la tunatu bil ma'asi, keringan itu tidak diikat dengan maksiat. Contoh, tidak boleh bagi orang yang bermaksiat dengan tidak boleh bagi seorang yang maksiat dengan safarnya dengan satu dari keringan-keringan safar, seperti antaranya qasar, jamak, dan puasa dan berbuka. Ar-raqastu la tunatu bisyak, keringan itu tidak diikat dengan ragu-ragu. Wajib bagi seorang membasuh kaki ketika berwuduk, bagi seorang mencuci kaki ketika berwuduk. Pada seorang yang ragu tentang bolehnya membasuh khuf, membasuh pula, mengusap khuf, mengusap khuf. Faltakum hadis. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha,
ajruki radhiyallahu anha ajruki ala qadri nasbaki. Dari hadis itu lahir satu kaidah pertama. Makana aksara fi'lan kana aksara fa'lan. Satu yang adalah satu yang ada ia satu banyak geraknya dan banyak fadilahnya. Seperti contoh memisah witir itu lebih baik daripada menggabungnya, karena memisahnya itu lebih banyak daripada takbir niat dan salam. Tuh. Wa amartukum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Dari kaidah itu dari di situ lahir satu kaidah, dua kaidah. La yudraku kullu, satu yang tidak didapati seluruhnya, maka tidak ditinggalkan seluruhnya. Contoh, seorang tidak mendapati kebaikan dengan dinar, akan tapi bisa dengan dirham, maka hendaklah ia lakukan al-maisuru. Al-maisuru la yasqutu bil ma'suri. Sesuatu yang mampu dikerjakan tidak dengan sesuatu yang tidak mampu dikerjakan. Seorang yang terpotong sebagian anggota tubuhnya, maka wajib baginya wajib baginya mencuci sisanya. Waltakum. Qala Allah Ta'ala waltakum minkum ummatun yad'una khairan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dari ayat itu lahir dua kaidah. Pertama, ma'haruma fi'lu arama talabuhu, suatu yang haram mengerjakannya, haram memintanya, seperti meminta riba dan mahar pelacur. Maharuma aqdu haruma i'ta'uhu, sesuatu yang haram mengambilnya, haram memberinya. Contoh memberi riba dan mahar pelacur. Panaktumah. Kalau Allah Ta'ala panaktumah qadamu wa atharahum. Dari ayat tersebut lahir satu kaidah. Al-khairu muta'addi afdalu minal qasiri. Kebaikan yang melebihi batas itu lebih baik daripada yang tidak melampaui batas. Contoh, mengajarkan ilmu lebih baik daripada salat sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahilul muslimin ayakhudha asaki bi ghairi nafsin taibin minhu. Dari hadis itu lahir satu kaidah. Pertama, ridha bi syai' ridha bima yatawalladu min. Rela dengan satu, berarti rela dengan sesuatu yang terlahir darinya. Contoh, ridha bi syai' relanya suami istri dengan aib pasangannya, maka jika bertambah aibnya, maka tidak berakhir atas keduanya. Kullu miskin khamran kullu khamran haraman. Dari hadis itu lahir satu kaidah pertama, al-hukmu yaduru mal illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama alasan ketika ada dan ketika tidak ada. Seperti haramnya khamar dengan sebab sifat memabukkan khamar. Ketika sifatnya sudah hilang, misalnya haram bagi khamar, seperti cuka. Itu al-halu ma'alallah fi kitabi wal haramu ma'alallah fi kitabi. Famasakataan fawa mimma afa'an.
Dari ayat itu lahir satu kaidah al-asya al-aslu fil asya'i ibah, hukum asal pada setiap sesuatu itu mubah. Seseorang yang ragu tentang hewan, apakah hewan itu boleh dimakan, apakah hewan itu halal atau haram, maka ianya itu hewan mubah. Nah, Alhamdulillah.